Siswa-siswiku sekalian, kelas 11 IPS, bertemu kembali bersama Ibu Maria dari SMA Frater Don Bosco Banjarmasin dalam sejarah peminatan. Dalam sejarah peminatan kali ini, kita akan membahas tentang merkantilisme. Semoga kalian bisa memanfaatkan waktunya untuk memperhatikan pembelajaran kali ini, dan semoga kalian di rumah masing-masing sehat-sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan. Baiklah, kita mulai pembelajaran kali ini tentang merkantilisme. Merkantilisme pengertiannya, ya. Jadi pengertian asal kata merkantilisme itu adalah merkan, yang artinya adalah pedagang. Nah, pengertiannya apa? Pengertian dari sistem ekonomi untuk menyatukan dan meningkatkan kekayaan keuangan suatu bangsa dengan pengaturan seluruh ekonomi nasional oleh pemerintah atau negara. Ya, jadi merkantilisme di sini, ya, merkantilisme itu berkaitan dengan aktivitas perdagangan. Jadi aktivitas perdagangan yang dilakukan antar negara, di mana aktivitas perdagangan antar negara itu tujuannya adalah untuk mencapai suatu kemakmuran. Jadi teori yang kemakmuran itu ditentukan oleh besarnya aset dari yang dimiliki oleh suatu negara tersebut. Nah, aset yang besar itu diukur dengan apa? Aset yang besar itu diukur dengan banyaknya emas, ya, emas atau perak di dalam kas negara. Nah, berikutnya apa tujuan dari merkantilisme? Jadi merkantilisme itu memiliki tujuan adalah mengumpulkan cadangan emas, memperoleh neraca perdagangan yang baik, mengembangkan pertanian dan industri, dan memegang monopoli atas perdagangan luar negeri. Jadi negara-negara itu berusaha mengumpulkan emas dan perak atau logam mulia itu sebanyak-banyaknya untuk dimasukkan ke dalam kas negara. Jadi logam mulia atau emas itu menjadi standar, ya, standar devisa negara pada masa Renaissance. Itulah kemudian maka mereka berusaha untuk mengumpulkan emas sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara. Jadi semakin banyak logam mulia itu maka mereka akan semakin berkuasa dan paling berjaya di wilayah Eropa. Nah, kemudian apa ciri-ciri dari merkantilisme? Dapat kita lihat bahwa ciri-ciri dari merkantilisme itu adalah negara itu merupakan satu-satunya penguasa ekonomi, ya. Jadi satu-satunya penguasa ekonomi karena negara itulah yang mengatur perekonomian, mengatur para pedagang supaya bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Nah, jadi tujuan utama dari kegiatan perekonomiannya adalah mendapatkan logam mulia sebanyak-banyaknya untuk dimasukkan ke dalam kas negara. Itu ciri-ciri dari merkantilisme. Bagaimana latar belakang lahirnya merkantilisme? Ya, jadi pada masa Renaissance itu negara-negara besar Eropa itu berusaha memperkuat perekonomian mereka, ya, dengan supaya menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Nah, oleh karena itu setiap negara itu memerlukan fasilitas atau kondisi perekonomian yang sangat kuat. Jadi merkantilisme di sini, ya, seperti kita lihat pada gambar ini, itu lahir di negara Inggris dan Perancis. Ya, ini lambang dari negara Inggris dan Perancis, ikonnya Big Ben dengan menara Eiffel. Nah, lahirnya merkantilisme ini dipengaruhi oleh semangat Renaissance, ya, semangat Renaissance. Jadi kalian sudah mempelajari tentang apa itu Renaissance,
Nah, jadi itu adalah kemampuan, ya, kemampuan manusia, hasrat intelektual manusia, ya, supaya perdagangan itu dapat berkembang. Jadi tidak hanya intelektualnya, tidak hanya di bidang ilmu pengetahuan, tapi juga dalam bidang perdagangan. Nah, karena mereka saling mengembangkan perdagangan, maka di situ muncul adanya persaingan antar pedagang. Ya, jadi masing-masing pedagang itu berusaha untuk bisa mendapatkan keuntungan yang banyak supaya negaranya itu menjadi bisa makmur. Nah, karena munculnya adanya persaingan ini, maka diperlukan adanya suatu badan atau suatu organisasi yang bisa mengatur mereka, yang bisa melindungi mereka, supaya mereka aman untuk melaksanakan perekonomian tersebut. Nah, maka yang ditunjuk sebagai badan atau organisasi itu adalah negara. Ya, jadi mereka memerlukan negara yang bisa melindungi mereka supaya dapat menjalankan perekonomian dengan baik. Nah, situ ya. Jadi yang diperlukan dalam merkantilisme. Nah, selanjutnya berkembang pemikiran bahwa perekonomian suatu negara itu akan berkembang jika ekspor, ya, ekspor itu dapat lebih banyak dibandingkan dengan impor, ya. Jadi dengan adanya ekspor yang lebih banyak sedangkan impornya lebih sedikit, itu menyebabkan neraca perdagangan itu akan mengalami surplus. Nah, kemudian juga munculnya kesadaran bahwa sumber daya yang diperdagangkan itu bersifat terbatas. Nah, karena bersifat terbatas, maka kemudian mereka beranggapan bahwa negara itu harus mengupayakan atau mencari sebanyak mungkin sumber daya yang terbatas itu ke wilayah-wilayah yang lain, ya, ke wilayah-wilayah lain. Jadi supaya bisa menjadi suatu kekuatan ekonomi dari suatu negara. Nah, kemudian juga merkantilisme muncul itu mengakibatkan adanya daerah-daerah yang dikuasai. Jadi mereka mencari daerah-daerah koloni, mencari daerah-daerah jajahan. Dengan maksud apa? Dengan maksud supaya bisa dijadikan sebagai pasar bagi hasil industri. Karena pada waktu itu merkantilisme itu memunculkan juga adanya suatu revolusi industri. Nah, revolusi industri yang pertama kali muncul itu adalah di negara Inggris, ya. Nah, jadi dengan adanya daerah-daerah koloni ini, mereka bisa menjual hasil industri mereka untuk dipasarkan di daerah-daerah penjajahan mereka atau daerah koloni mereka. Berikutnya, akhirnya kolonialisme dan imperialisme. Ya, jadi sudah dijelaskan di depan tadi bahwa dengan merkantilisme mereka kemudian mencari daerah-daerah jajahan, daerah-daerah koloni supaya bisa menjual hasil industri, supaya bisa menambah sumber kekayaan bagi negaranya. Oke. Yang pertama kita lihat, ya. Jadi merkantilisme itu yang berkembang di wilayah Eropa itu pada abad ke-15 sampai dengan ke-17 di Eropa. Jadi dianut oleh banyak negara-negara seperti Portugis, Spanyol, kemudian Inggris, Perancis, dan juga Belanda. Nah, jadi mereka pada awalnya itu berdagang. Ya, jadi mereka berdagang. Kemudian dari perdagangan itu, ya, mereka lambat laun itu berusaha mengumpulkan sumber-sumber logam mulia sebanyak-banyaknya yang ada di luar Eropa. Ya, jadi mereka saling bersaing untuk mendapatkan logam mulia sebanyak-banyaknya dari daerah-daerah koloni mereka.
Oke. Nah, kemudian ya, lahirnya kolonialisme dan imperialisme itu juga disebabkan karena adanya penemuan dunia baru. Penemuan dunia baru yang dilakukan oleh Christophorus Columbus dan Vasco da Gama. Jadi mereka mencoba untuk melakukan penjelajahan pelayaran, ya, daerah mana yang dikatakan bisa mendatangkan keuntungan, bisa menghasilkan adanya sumber-sumber daya baru tadi bagi kepentingan negara induknya. Nah, maka mereka berlayar, kalau Portugis, kemudian Inggris, Belanda, ya, melakukan penjajahan pelayaran melalui Afrika. Kalau ini Spanyol itu melalui Amerika, ya. Jadi mereka sampai di wilayah Amerika sini, ya. Jadi mereka mengira bahwa itu adalah wilayah Hindia. Nah, jadi mereka mengatakan, oh itu di situ ada rempah-rempah, ya. Ternyata tidak ditemukan di situ, tapi mereka menemukan daerah baru, ya. Nah, disitulah penemuan adanya benua Eropa yang dilakukan oleh Columbus. Nah, Vasco da Gama itu kemudian mengikuti penjelajahan pelayaran dari Columbus. Nah, berikutnya adalah dari adanya penjelajahan pelayaran, kemudian muncul adanya pedagang-pedagang, ya. Jadi ekspansi yang dilakukan itu kemudian memunculkan persaingan perdagangan. Nah, persaingan perdagangan inilah yang kemudian menyebabkan harga-harga itu menjadi tidak stabil. Ya, jadi karena harga-harga tidak stabil, maka kemudian pemerintah itu supaya menertibkan para pedagang-pedagang itu, maka dibentuk adanya kongsi-kongsi dagang, ya, atau kelompok-kelompok perdagangan. Nah, seperti kita lihat di sini, itu ada yang dilakukan oleh Belanda, ya, dengan kongsi dagangnya VOC. Kemudian ada juga yang dilakukan oleh Inggris, kongsi dagangnya EIC, dan juga ada yang dilakukan oleh Prancis, ya. Jadi di situ dikatakan bahwa ekspansi itu sering dilakukan di bawah serikat dagang yang dibentuk oleh pemerintah supaya dapat menjamin adanya monopoli tersebut di bagian dunia tertentu. Jadi dengan adanya kongsi dagang ini, merkantilisme itu bisa berjalan dengan baik, ya. Nah, itulah pembahasan tentang merkantilisme secara umumnya. Kalian nanti bisa memperdalam materi ini dengan melalui referensi-referensi yang bisa kalian dapatkan, ya, melalui buku-buku atau melalui Google atau melalui media-media lainnya yang bisa kalian dapatkan untuk memahami, ya. Jadi jangan menghafal tapi dipahami supaya menjadi lebih mengetahui mata pelajaran itu, ya. Jadi situ ada motivasinya. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Makanya belajarlah setekun mungkin, sebaik mungkin, itu untuk masa depan kalian. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih kalian mau mendengarkan pembelajaran kali ini. Semoga kalian tetap sehat-sehat selalu. Jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M, ya. Pakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selalu sehat untuk kalian di rumah. Terima kasih.